Baik kita akan membaca bahasa yang melihat dari Alkitabnya masing-masing. Lembaga kita memberikan tunjuk dalam Alkitab ucapan syukur. Ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah teroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah sabda kebenaran Tuhan. Berbagilah ke semua yang membaca serta merenungkan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bila kita mengucapkan bersyukur, sudah dia bicara dengan semangat jalan-jalan syukurnya. Sudah, seperti yang kita rasakan lagi bilang bersyukur. Jangan konsep, jangan konsep tapi hati. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kenapa saya bilang bersyukur? Dari mana sudah jelas. Ya, hari ini kita bersyukur. Kita mulai melewati semua rintangan, tantangan, hambatan selama 360 hari. Betul, Bapak Ibu? Banyak hal yang kita hadapi, tetapi Tuhan doa dalam setiap kehidupan perjalanan Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita boleh melihat segala sesuatu yang Tuhan jadikan bagi setiap kita hidup. Inilah yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, supaya kita berarti di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya orang rugi kalau kita datang ini hari Minggu, bukan yang ditunggu nanti jangan sebentar malam kita berbodoh-bodoh, sebentar satu bilang lagi. Itu bukan berarti nanti kita cuma tanggal 31. Tetapi hati kita terus ada di hadapan Tuhan. Apapun yang kita harus datang di hadapan Tuhan, karena kita datang di hadapan Tuhan, tanda kita bersyukur. Sehingga saya bilang bersyukur di hadapan Tuhan, bersyukur. Tanda kita di hari ini, karena kita melihat keajaiban yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan perjalanan 360 hari. Telah terlewati sekian hari. Coba kita lihat kiri kanan, luar biasa bilang, luar biasa. Ini memang betul. Coba kalau bukan Tuhan, dari mana kita bisa berjalan? Kalau bukan Tuhan menuntun kita sampai hari ini, kita tidak ada. Tetapi Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang dalam setiap kehidupan perjalanan Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita datang dengan penuh senyuman. Luar biasa. Dengan penuh senyuman. Inilah tanda kita menghormati Allah yang memberikan hidup di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Hari ini adalah hanya sahabat Tuhan. Kita harus menghargai, kita harus menghormati Tuhan dalam setiap kehidupan perjalanan. Karena Allah telah menghormati setiap kita, sehingga Dia sampai mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Kita harus memberikan contoh dan teladan dalam setiap kehidupan perjalanan. Kalau kita besok ini luar biasa Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang kita harus melihat semua apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan ini. Lihat kalau kita lihat ini orang-orang tua yang luar biasa. Mereka mengajar bukan apa? Mereka yang telah menghormati kami yang telah dinyatakan dalam setiap kita. Ini yang harus kita pahami. Mindset dan sekiranya kita harus ubah. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah yang menyelamatkan kehidupan kita dari berbagai macam hambatan dan tantangan dalam setiap kehidupan perjalanan. Karena kita tidak tahu
sebentar lagi besok hari di tahun 2024 semua kita tidak ada yang tahu. Hanya Dia Allah Yesus Kristus yang mengetahui perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Betul Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan, selama mulai 1 Januari 2023, Bapak Ibu bisa bayangkan, ada yang telah dipanggil oleh Tuhan, suami, istri, anak, cucu kita. Kita tahu semua. Oh iya, tahun lalu, bulan lalu, bulan Juli, Agustus, tetapi ini begini. Perjalanan yang akan tersebut jadi menentukan. Oleh sebab itu darahnya Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Tahu dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Sekali lagi bacaan kita dalam Filemus 1 ayat 4 sampai ayat 5. Dalam ribut di situ dikatakan ucapan syukur. Ucapan syukur siapa? Paulus. Ketika dia ada dalam penjara selama 2 tahun di rumah, dia menulis surat kepada Filemon. Dia bersyukur. Dia mengingatkan kepada Filemon, orang yang adil. Tetapi dia tidak mementingkan dirinya. Dia datang Tuhan, dia memanggil orang-orang kudus. Rumah jadi empati adalah rumah doa. Dia pakai untuk berdoa, menaikkan pujian kepada Tuhan. Di situlah Paulus kagum. Dan dia bersyukur kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan, karena Tuhan telah melakukan segala-galanya. Habis itu apa? Yang kedua, Paulus berdoa. Nah, apa ini yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sedang berada dalam penjara. Bayangkan dalam penjara. Kita sudah susah di penjara, untuk apa dia sibuk dengan jemaat? Coba kalau kita sudah di penjara, dibelenggu di sana, maka mungkin kita bikin jemaat, kita dibalas tidak. Karena dia telah mengalami transformasi Allah pada waktu itu ketika dia menjadi Saulus dan juga menjadi Paulus. Ketika namanya ganti menjadi Paulus, luar biasa dia berbalik 180 derajat. Dia mengikuti Kristus Yesus Tuhan yang disembah. Dia tahu bahwa Tuhan bisa melakukan segala-galanya dalam hidupnya, sehingga dia rela mati untuk siap untuk Kristus. Apapun yang terjadi, dia melakukan itu semua. Nah, kalau sekarang itu makanya persekutuan yang dipersekati Tuhan, keadaan berada di penjara tidak membuat sukacita dan ucapan syukur Paulus berkurang. Malah dia bersyukur di hadapan Tuhan. Dia berdoa di hadapan Tuhan untuk siapa? Untuk jemaatnya. Coba lihat ke kanan. Kita sering berdoa orang lain atau berdoa untuk diri sendiri. Balik ke kanan dulu. Lihat ke kanan. Kalau kita berdoa untuk orang lain, luar biasa. Karena hidup ini bukan kepentingan kita, tapi Kristus, kepentingan Kristus. Dalam setiap kehidupan perjalanan maka kehidupan saya. Jika Paulus mengucap syukur, rasa syukur ketika dalam kesusahan, ya, dia mengucap syukur dalam kesusahan, dalam penderitaan, dia terus bersyukur. Dia akan Tuhan karena Tuhan telah melakukan segala-galanya. Lewat firman. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dan bersukacita. Apalagi kalau kita menderita untuk Kristus. Ya tidak ada alasan. Kita harus mengucap syukur dan berkata bersyukurlah, mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi kondisi apapun. Kita harus mengucap syukur di hadapan Tuhan karena Dia Kristus yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita bersungguh-sungguh malah dosa. Nah, oleh sebab itu bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur kita boleh masuk di tahun. Jadi 360 hari tidak bersyukur di hadapan Tuhan karena kemuliaan Tuhan begitu panjang, begitu lama. Tetapi Tuhan kau mengasihi dan memberkati setiap kita sehingga kita ada di penghujung. Di hari ini sudah kita akan menantikan tahun 2024.
Tapi semua orang tidak ada yang mengetahui perjalanan kita. Karena itu menentukan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu mari kita dalam di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih atas kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagi semua kita sehingga kita boleh memasuki. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, perikop ini merupakan inti dari surat Paulus. Paulus mengucap syukur kepada Allah bukan karena keadaan yang lagi baik. Melalui perikop ini ketika melihat Paulus mengucap syukur karena kasih dari iman dari Filemon, kasih iman dari Filemon, sehingga Paulus dia dalam perjalanan dia bersyukur, dia bilang terima kasih Tuhan. Kalau Filemon telah berbuat baik kepada sang Onesimus dan bakal bagian seterusnya, dia bersyukur kepada Onesimus. Onesimus adalah budak Filemon. Dia pencuri, tetapi kalau Filemon masih mari datang, tidak usah takut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, yang dia mengucap syukur karena masih ada orang yang menyatakan kasih kepada orang lain, yaitu Filemon. Dia menyatakan kasihnya kepada Onesimus. Nah, ini mengajarkan kita supaya kita juga melakukan kepada orang lain. Kita mengasihi orang lain, kita memanggil orang lain untuk apa? Untuk memperlihatkan nama Tuhan dalam setiap kehidupan perjalanan kita. Karena hidup ini penting untuk kita melakukan. Hidup ini penting setiap melangkah. Penting untuk kita melakukan segala sesuatu di tengahnya kehidupan perjalanan. Paulus mengucap syukur karena lima Filemon di dalam doanya. Dia berdua. Dia dalam jalan dia berdua. Yang pertama dia mengucap syukur. Yang kedua dia berdua. Kalau kita baca ayatnya yang pertama, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Paulus berdoa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita bersyukur atas apa yang dikerjakan orang lain untuk kemuliaan Kristus? Ataukah kita malah menyumpah orang lain? Nah, biar sudah, apalagi orang yang mampu untuk bicara dengan kita biasa kata-kata keluarga, biar mobil tabrak, biar dia mati sudah. Kalau dia merusak masyarakat yang ada di sekitar sini, padahal tidak. Kita harus mengajak dia, kita harus berdoa untuk dia, bukan kita menuntut orang itu. Nah, terkadang dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita keluarkan perkara itu. Baik itu kalau untuk memang dalam sekitar ini, bukan harus sudah pasti. Ini mudah-mudahan dia pergi mobil tabrak, dia ada yang mati sudah. Padahal tidak sedemikian. Padahal dia adalah milik Kristus. Kita semua adalah milik Kristus. Dia adalah Tuhan, kita tidak sama. Karena Tuhan melihat hati kita dalam setiap kehidupan perjalanan ini. Nah, oleh sebab itu Paulus selalu berdoa untuk Filemon. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena ada dua alasan. Yang pertama, ada dua alasan karena Paulus berdoa. Kasih Filemon kepada semua orang kudus. Bayangkan. Kasih Filemon kepada semua orang kudus. Kita tahu bersama bahwa rumah Filemon dipakai untuk menjadi tempat ibadah. Dia orang kaya, tetapi dia mampu orang untuk rumah yang menjadi mesbah doa, mesbah untuk penyembahan kepada Allah. Sehingga Paulus berdoa, Paulus mengucap syukur karena anak rohani telah melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu persekutuan Paulus nampaknya memuji Filemon karena menunjukkan persaudaraan dan kemurahannya dengan orang-orang percaya lainnya. Pada waktu itu, misalnya dia menolong ketika mereka dalam kesulitan. Filemon menolong ketika orang dalam kesulitan. Dia bagi semuanya di rumah untuk apa mereka pujian bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang berkati Tuhan, dari hal ini Paulus bergembira dan memperoleh kekuatan. Ketika Paulus sudah melakukan itu semua, Paulus bergembira, bersuka cita. Dia
diberikan kekuatan. Kita lihat ayatnya yang ke-7, ayatnya yang terakhir di sini dikatakan, ya, dari kasih-Mu sudah memperoleh kejembraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Bayangkan Bapak Ibu Persekutuan yang diberkati Tuhan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku, dari kasih-Mu sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Paulus bergembira, bersuka cita, bersorak di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Persekutuan yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, bila diri kami sudah selesai. Kita sudah selesai. Hal yang kedua, iman Filemon kepada Tuhan Yesus Kristus. Imannya kepada Yesus. Yang Paulus berkata persekutuan Filemon di dalam iman, turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Bukan untuk kepentingan Filemon, tetapi untuk Kristus. Dia melakukan semua untuk Kristus, bukan untuk kepentingan dia, bukan kepentingan Filemon, tetapi untuk Kristus. Dia mengerjakan semua untuk Kristus. Karena Kristus telah melakukan segala cara dalam kehidupan perjalanannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Persekutuan yang berkati Tuhan, Paulus berharap melalui iman Paulus kepada Kristus, semua orang memiliki pengetahuan yang sama kepada Kristus. Ya, kepada Kristus, pengetahuan yang sama. Paulus berdoa supaya semua orang pengetahuannya sama di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus. Nah, oleh sebab itu melalui kesaksian iman Filemon, orang lain menjadi diberkati dalam kehidupan. Orang lain menjadi diberkati kalau kita melakukan ini semua. Ya, orang lain diberkati, terlebih khusus kita yang melakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Persekutuan yang diberkati Tuhan, oleh karena itu semua hal yang dikerjakan, mari kita kerjakan semata-mata untuk kemuliaan Kristus. Apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya, semua kita lakukan untuk Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Semua yang kita kerjakan, ya, semua itu untuk Kristus. Pekerjaan yang kita tekuni, pelayanan yang kita tekuni, bukan semata-mata karena kita. Semua itu hanya untuk Kristus dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Namun sebab itu Bapak Ibu Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan ini kita melihat antara hubungan kasih dan iman. Kita melakukan kasih dasar dan iman kepada Kristus. Yang Kristus telah dulu melakukan segala dalam kehidupan perjalanan. Dia datang berikan sebagai manusia di melayani setiap kita orang-orang yang berdosa. Dia melayani. Dia tidak memandang bahwa dia orang kaya, dia orang miskin, tetapi dia datang ke dunia menjadi manusia sama seperti Bapak Ibu dan saya. Dia melayani. Sehingga ada lagu melayani, melayani apa jiwa untuk setiap kita. Karena Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi melayani semua umat manusia yang berdosa. Ketika dia melayani, dia menginginkan ini selalu pertanyaan. Tapi doa kita dihadapan Tuhan supaya kita berkati hadapan Tuhan. Melayani, melayani,
dari dia berbuat. Filemon mematikan karena Kristus, dia melihat Kristus. Paulus mengucap sebuah biarkan dalam dirinya karena Kristus yang melakukan dirinya. Inilah yang dia sampaikan karena ini penting untuk kita melakukan. Kita selalu dibuatkan ketika orang lain dalam keberhasilan kita berdoa untuk dia. Jangan sia-siakan. Yesus tidak bilang mengasihi. Kristus sudah mengasihi kita selagi kita masih dalam dosa. Tetapi dia datang untuk mengasihi setiap kita. Inilah yang harus kita respon. Dia mengasihi kita sehingga kita boleh ada di penghujung tahun 2023. 360 hari kita bersama-sama dengan kita. Karena kita mengasihi. Karena anugerah dan cinta diberikan pada setiap kita, sehingga kita menikmati terang cahaya dalam setiap kehidupan Bapa. Wajib kita bersyukur. Hal ini kita telah mengimaninya kepada yang sekarang. Apakah kasih dan iman kita ini telah berdampak bagi orang lain? Kalau kasih dan iman kita berdampak pada orang lain, orang akan melihat luar biasa jemaat yang ada di jemaat ini. Kalau kasih bisa berdampak kepada orang lain, orang akan melihat setiap kita. Inilah yang harus kita respon. Atau menganggap lewat kasih dan iman kita orang lain akan berbahagia. Sebagai contoh ya, kita melihat bagaimana kasih dan iman bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi kasih dan iman memberikan dampak banyak orang lain. Memberikan dampak, memberikan cahaya kepada orang lain supaya orang lain bisa melihat, wow, luar biasa. Nah, inilah yang harus dilakukan dalam setiap kehidupan perjalanan. Melihat dalam kejelasan di atas kata kita, simpulkan bahwa pada bukan berkait dan dunia dengan mengucapkan syukur atas kasih dan doa yang didasarkan pada kasih Kristus dalam setiap kehidupan perjalanan kita. Didasarkan pada kasih Kristus. Kasih bukan hanya untuk orang tertentu. Bukan kepada hanya kepada orang Papua, kepada orang Toraja, kepada orang Jawa, tidak. Alkitab berkata, yang kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan dunia. Kasih bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kita semua. Yang kedua, berdoa bukan hanya untuk orang tertentu. Kita berdoa hanya kita berdoa orang ini saja, yang lain tidak usah. Ya. Kita juga untuk semua orang kudus kita berdoa supaya kita sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan, milik Kristus di dalam kehidupan perjalanan kita. Sehingga nantinya kita tidak ada di dunia yang bertanya, kau di kemari kau bikin apa di dunia ini? Selama kau ada di dunia kau bikin apa? Kita tidak bisa bohong. Malaikat-malaikat baik dijelaskan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan. Yang ketiga, mengucap syukur karena kasih masih memiliki orang-orang yang peduli. Ya, Filemon peduli kepada orang lain. Rumahnya di tempat untuk tempat ibadah, tempat bersekutu. Dalam persekutuan mereka, dia memanggil mereka untuk datang. Semua orang-orang kudus datang mereka pujian. Bagi buat siapa? Paulus bersorak-sorai. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Filemon telah melakukan segala-galanya. Dia peduli dengan pemberitaan Injil dan mau menderita demi Kristus. Dia tidak pandang usia pada datang. Karena apa? Dia telah mengalami transformasi Allah pada waktu itu. Sehingga dia tahu
Dia melakukan yang mungkin Kristus bukan untuk kepentingannya. Mengucap syukur dalam segala hal. Kasihlah semua orang dan berdoalah bagi mereka agar kita semua masih tetap dalam situasi kondisi yang sama dalam setiap kehidupan perjalanan yang kita jalani. Kita di saat ini di penghujung tahun yang kita memberitakan Injil Kristus. Walaupun kita sedang menderita, Paulus sedang menderita, tapi itu memberitakan Injil Kristus. Dia berdoa, dia mengucap syukur. Namun sebab itu, sukacita dia dari sifat kemenangan, dan sukacita soka bersifat vital. Bapak Ibu berdoa, kita harus paham, kita harus mengerti sukacita dunia adalah sementara. Hari ini kita bersukacita, hari ini kita bergembira. Besok kita dengan sukacita soka kekal sampai selama-lamanya. Namun sebab itu Bapak Ibu berdoa, hari ini terakhir di tahun 2023. Kita mengakhiri 360 hari perjalanan kita di tahun ini. Sungguh baik, menolong kita setiap hari di semua kejadian hingga kita masih ada di akhir tahun. Kita harus bersyukur lagi. Awal saya katakan, kenapa saya tidak bersyukur? Karena Tuhan akan menolong kita, memelihara kita, menjaga kita, sehingga kita boleh melihat suami, istri, anak-anak kita dengan penuh senyuman kegembiraan. Karena Kristus telah menolong dan membantu setiap kehidupan. Oleh sebab itu, surat kasih Paulus kepada Filipi menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kita. Inspirasi surat Paulus kepada Filipi ini inspirasi bagi kita supaya kita melakukan ketika kita memasuki tahun 2024. Kita percaya ketika kita mengucap tahun 2024. Ada berkat-berkat tersendiri yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Kita percaya kepada Tuhan karena Dia Allah yang terus memelihara setiap kehidupan langkah kita. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, sedang sudah ada terus. Hormatilah ayat ini supaya lanjut umur yang akan dijadikan Tuhan Allah. Jangan kita sia-siakan hidup ini. Tapi kita melakukan ini semua, Tuhan melihat kita langsung datang ketemu sama surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika kita masuk di tahun 2024, kita mengajak semua kita, umat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudus, datang dekat Tuhan dan bersukacita. Tuhan akan membuka kita
dalam setiap kehidupan perjalanan yang akan kita sediakan untuk For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne.